Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan Anwar, mahasiswa dari Teknik Informatika Universitas Semarang. Bahwasanya sarana prasarana pada suatu instansi sangatlah penting, baik untuk sarana pembelajaran, untuk sarana sekolah, atau menunjang infrastruktur lainnya, itu penting. Maka dari itu, dengan adanya inisiatif seperti itu, maka saya akan mempresentasikan program yang saya buat, yaitu aplikasi peminjaman sarana dan prasarana di SMK Ihsanul menggunakan framework CI. Ini program yang saya buat. Ini halaman dasar dari aplikasi tersebut, masih dalam localhost. Kita langsung saja login sebagai petugas. Klik tombol login petugas di sini. Akan muncul dialog login petugas. Kemudian kita loginkan sesuai username dan password yang sudah kita daftarkan. Klik login. Tampil menu dashboard di sini. Menu dashboard di sini tertera rekap jumlah data barang, kemudian ada barang yang tersedia, barang yang dipinjam oleh peminjam, dan juga jumlah peminjam dalam program ini. Ada beberapa menu di sini, menu dashboard, data peminjam, data barang, admin bisa menambahkan barang dengan jumlah stoknya maupun bisa mengurangi jumlah stoknya. Kemudian admin juga bisa menyetujui atau meng-ACC peminjam yang meminta. Admin juga bisa menyetujui pengembalian yang sudah pernah dipinjam. Kemudian laporan riwayat peminjam dan generate laporan lainnya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu pada menu yang ada di login petugas seperti ini. Yang pertama, admin bisa mengelola data peminjam. Pada halaman kali ini sudah tertera ID peminjam, username beserta passwordnya, nama dan email. Admin di sini atau petugas di sini bisa mengeditnya. Nama bisa diedit, username bisa diedit, sampai ke email juga. Tinggal kita mau edit bagaimana, kemudian klik simpan. Kemudian admin juga bisa dapat menghapus. Contoh seperti ini. Tinggal hapus saja admin di sini. Bisa dihapus. Kemudian yang paling utama, jika mau menambahkan peminjam, kita bisa klik tambah data, masuk pada form data peminjam. Atau dengan cara cepatnya, kita bisa klik menu form data peminjam, kita tambahkan contoh jadi kita samakan agar mudah untuk mengingatnya. Setelah itu kita simpan. Data peminjam akan tambah secara otomatis pada ID selanjutnya, yaitu di bawahnya, yaitu data peminjamnya, seperti ini. Nanti para peminjam ini bisa login pada menu login peminjam tersendiri, karena aplikasi ini sudah saya buat berjumlah 2 aktor, yaitu antara petugas dan peminjam saling berhubungan. Menu selanjutnya ada data barang. Kita lihat data barang di sini. Ini beberapa data barang yang sudah diinputkan oleh petugas. Sama pengelolaannya, kita bisa edit barang di sini, mulai dari nama, deskripsi, dan jumlah. Untuk penampilan di sini, ini boleh kita tampilkan, boleh tidak, atau sembunyikan. Maksudnya apa? Kalau kita tampilkan, ini akan ditampilkan di menu peminjam atau dashboard oleh peminjam. Kalau kita sembunyikan, berarti ini tidak tampil di menu dashboard peminjam, walaupun ada data di
petugas, seperti itu. Kalau kita hapus bisa saja, akan dihapus, ini akan berkurang sendok plastiknya. Nah, kita bisa menambahkannya, misal di sini garpu, itu garpu aluminium. Contoh, kita tampilkan stoknya 10. Ini secara otomatis masuk pada ID selanjutnya, garpu aluminium berjumlah 10. Nah, ini juga bisa tampil pada dashboard menu oleh peminjam. Kemudian, misalkan ada penambahan barang pada barang yang sama, petugas bisa menambahkan di menu penambahan barang. Kita cari yang mau ditambahkan itu apa. Misalkan kita mau tambahkan di bola basket, ditambahkan 2 donatur alumni, misalkan. Kita bisa simpan. Oh, mohon maaf ya, waktu yang ditambahkan tanggalnya berapa. Kalau ID secara otomatis, misal di tanggal sekarang ini. Kita simpan. Berhasil disimpan, maka data barang akan menambahkan. Bola basket sudah tertambahkan di sini bola basketnya. Kemudian di menu pengurangan barang, semisalkan ada bola voli yang terkurang karena rusak, kurangi 2, rusak pada tanggal berapa, sekian misal, rusak, maka secara otomatis pengurangan barang ini akan mengurangi data barang yang ada di sini, terkurangi stoknya. Begitu pula jadi dengan penambahan barang, secara otomatis kalau ditambahkan otomatis akan menambahkan data pada menu yang ada di data barang. Baik, selanjutnya menu permintaan peminjaman. Menu permintaan pinjaman ini digunakan pada saat peminjam itu berkenaan untuk meminjam barang. Maka petugas boleh menyetujuinya, boleh menolaknya. Jika ACC pinjam barang, kita setujui seperti ini. Setujui. Nah, nanti di menu peminjam itu akan ada notifikasi atau status sudah disetujui. Kalau ditolak, silakan ditolak seperti ini. Nah, nanti saya perlihatkan di menu peminjam. Kemudian di menu permintaan pengembalian. Nah, pada menu permintaan pengembalian, petugas hanya bisa menyetujui barang yang sudah mau dikembalikan. Artinya, barang yang dari peminjam itu sudah dikembalikan, hanya untuk konfirmasi ke petugas bahwa barang tersebut sudah dikembalikan. Maka disetujuilah konfirmasi tersebut. Pada menu riwayat peminjaman, nah di sini tertera semua alur peminjaman, mulai dari nama peminjam, barangnya dipinjam apa, jumlahnya berapa, pada saat tanggal berapa mereka pinjam dan mengembalikan tanggal berapa. Statusnya ada di sini. Ini status dikembalikan, pinjaman ditolak, yaitu tertera di sini semua. Karena tadi seorang Anwar Ulil pinjamannya saya tolak, maka statusnya pun pinjaman ditolak. Kemudian Wardah tadi sudah mengembalikan dan Anwar sudah mengembalikan, maka statusnya pun dikembalikan. Tombol Kristory bisa untuk menghapus atau membersihkan semua riwayat dalam peminjaman di dashboard ini. Selanjutnya, menu yang terakhir yaitu generate laporan. Generate laporan di sini ada 3 menu, yaitu barang yang dipinjam. Di laporan barang dipinjam di sini ada. Jadi pada saat ini ada nama peminjam yaitu Wardah meminjam bola kasti berjumlah 2 pada saat tanggal sekian. Kemudian laporan penambahan. Ini hari ini tadi saya menambahkan bola basket berjumlah 2, keterangan dari donatur alumni. Kemudian laporan pengurangan barang. Hari ini tadi saya mengurangi barang bola voli berjumlah 2 karena rusak. Nah, ini
laporan peminjaman sendiri. Itu mulai dari data peminjam, data barang, pengurangan maupun penambahan, pengaksesan atau penolakan barang yang diminta oleh peminjam, sampai ke laporan sudah lengkap di sini semua pada login menu oleh petugas. Kemudian saya akan login pada menu peminjam. Menu peminjam sendiri di sini saya loginkan menu peminjam, masuk ke menu home. Saya login atas nama Wardah. Nah, ini dashboardnya. Barang yang tersedia 170, barang dipinjam ada 7. Kalau Wardah mau meminjam, tinggal klik menu data barang. Misalkan saya contohkan, pada saat Wardah mau meminjam garpu pinjam. Nah, pinjaman di sini maksimum 5. Misalkan lebih dari 5 atau 7, maka barang tidak bisa dipinjam karena maksimum demandnya harus 5. Karena memang saya batasi peminjaman memang harus 5 simpan. Barang dipinjam, masuk di menu sini, menunggu peminjaman. Nah, admin cek di permintaan peminjaman, nama Wardah, nama barang yang mau dipinjam garpu, jumlahnya 5, tanggal peminjaman itu sekarang, jam sekarang juga. Ini mau disetujui atau ditolak? Oke, kita setujui. Kemudian masuk di menu barang dipinjam, yang awalnya ini statusnya menunggu peminjaman karena sudah disetujui oleh petugas, maka jika di refresh sudah dipinjam, ya kan? Seperti itu alurnya. Maka barang garpu berjumlah 5 sudah dipinjam oleh Wardah. Kalau Wardah mau mengembalikannya, tinggal di klik kembalikan pada menu barang dipinjam. Kembalikan garpu, menunggu konfirmasi pengembalian. Admin masuk di menu permintaan pengembalian. Oke, Wardah mengembalikan garpu berjumlah 5. Tanggal pinjamnya sekarang, kembali pun sekarang. Setujui. Maka proses di barang dipinjam sudah hilang karena sudah dikembalikan. Maksudnya di mana? Di riwayat peminjaman. Nah, riwayat peminjaman garpu dikembalikan. Ya, beginilah alur aplikasi sarana prasarana peminjaman SMK Hasanuddin berbasis framework kode enabler. Terima kasih untuk presentasi saya kali ini. Kesimpulannya yaitu ada 2 aktor dalam aplikasi ini, yaitu sebagai petugas dan sebagai peminjam. Peminjam bisa meminjam barang jika sudah dikonfirmasi oleh petugas, baik disetujui maupun ditolak, berarti tidak bisa meminjam barang. Kalau mau mengembalikan, seorang peminjam merujuk konfirmasi ke petugas. Kemudian setelah disetujui, barang bisa dikembalikan. Seperti itu alurnya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam ucap dan kata-kata atau presentasi saya. Terima kasih. Sampai jumpa besok lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.